Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan yang ringkas ini saya ingin mengajak kepada panjenengan semuanya untuk bersama-sama merenungkan satu nilai yang ada di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapatkan, yaitu masalah kesabaran. Jadi dikatakan bulan puasa ini juga syahrus sabri, bulan kesabaran. Karena kita sedang diuji macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Banyak yang dilarang oleh Allah ya. Dari awalnya kita bebas makan ya, siang, malam, pagi, sore, tetapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita biasanya macam-macam kegiatan, ungkapan-ungkapan ya, tapi di bulan suci Ramadan ini kita harus membatasi diri. Ini bagian daripada ujian kesabaran yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu yang tidak ada nilai kemuliaannya. Semua baik itu yang berupa nikmat yang enak ataupun berupa apapun yang datang dari Allah yang menurut kita berat, susah, itu pasti ada keutamaannya, ada nilai positifnya, ada rewardnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam hal kesabaran ini. Paling tidak ada 4 hal ya, keutamaan daripada kesabaran ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ya, kita bayangkan ya, tanpa batas itu seperti apa ya? Tanpa batas ya. Kalau kita naik kapal laut, berada di tengah-tengah samudra, memandang ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, itu pandangan ya karena mungkin mata kita yang terbatas, seakan-akan luar biasa ya, bulat ya. Nah, kita naik pesawat terbang, kita lihat, kita ngintip dari jendela pesawat itu, Masya Allah ya. Nah, ini pahala tanpa batas. Orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Kalau dalam kaidah pahala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan setiap satu kebaikan dibalas 10 sampai kepada 700 kali lipat, kemudian sampai ila ad'afin mudha'afah, sampai berlipat-lipat ganda yang tidak ada batasnya ya. Termasuk yang tidak ada batasnya ini adalah kesabaran. Nah, kesabaran, maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan kesabaran ini. Yang kedua, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan daripada kesabaran itu adalah apa? Ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita hidup sendirian, kemudian bersama kita 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya banyak orang, tetap saja lemah sebenarnya. Kita kemarin di Malang ini khususnya ya, ada gempa kekuatannya 6,7 skala Richter ya. Masya Allah ya. Ternyata semuanya panik ya. Semuanya panik.
orang yang buahnya itu ya, karena terasa di Jogja, terasa di Gresik, terasa di Madura, bahkan di tempat-tempat lain yang jauh ya, itu semuanya panik, menunjukkan kelemahan ya. Kelemahan. Kalau kita bersama-sama makhluk Allah yang punya akal, punya kekuatan, yaitu manusia, itu pun masih lemah. Masih lemah. Nah, tidak ada kekuatan bagi kita kecuali kalau kita ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu dibersamai Allah, ya, innallaha ma'as sabirin, walaupun sendirian, dia adalah orang-orang yang kuat. Dia adalah orang-orang yang hebat. Dia adalah orang-orang yang mulia. Karena yang membersamai itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, setiap ujian yang berdampak kepada kesabaran dan kemudian kesabaran itu kita dapatkan, nah, kita sebenarnya sedang berbahagia saat itu. Karena apa? Kita sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai keutamaan daripada kesabaran ini adalah kebaikan, ya. Kebaikan, khair gitu. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyampaikan ya, sebuah istilahnya motivasi kepada kita ya, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ajaban li amril mukmin, sungguh-sungguh sangat luar biasa keadaan orang mukmin. Kalau mendapatkan kebaikan, aina sobat husara syakara. Kalau mendapatkan kebaikan, sesuatu yang positif, sesuatu yang nikmat, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan. Ibadah syukur adalah ibadah yang nilainya baik. Baina sobat hudoro, kalau dia mendapatkan kesulitan seperti kita ini sudah lebih daripada 1 tahun ya. Virus corona melanda seantero dunia ini ya. Entah sampai kapan kita akan berakhir ya, virus corona ini. Vaksin sudah ditemukan ya, ternyata banyak jenisnya vaksin ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin pergi haji ya, apakah masih ada bertanya-tanya, bisa nggak saya nih pergi haji kalau belum divaksin? Bisa nggak saya nih pergi haji kalau vaksinnya ternyata tidak diakui oleh WHO misalnya begitu. Ini ujian kesabaran. Ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena virus ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah ya tidak terjadi, tetapi ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mukmin kalau ditimpa musibah seperti ini kemudian dia sabar, maka itu juga khair, merupakan kebaikan. Jadi tidak ada buruknya sama sekali. Kalau nikmat syakaro, kalau musibah sobaro, semuanya adalah kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama nanti akan didapatkan di akhiratnya. Oleh karena itu saya membaca dalam satu kitab ya, level orang yang mendapatkan musibah. Kalau masih innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, itu sudah luar biasa kan, karena Allah mengatakan seseorang yang ditimpa musibah, idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Seseorang mendapatkan musibah langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Tetapi kata seorang alim ini ada level yang lebih tinggi daripada itu, wallahu alam ya. Seseorang mendapatkan musibah mengucapkan alhamdulillah ya, setelah innalillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena tahu bahwasanya musibah yang sedang dia hadapi ini justru mendatangkan kebaikan. Coba Rasulullah mengatakan, tidaklah satu duri yang mengenai seorang mukmin itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah kafarah, penghapus dosa. Kena durinya bunga mawar misalnya, sakit sedikit, sabar, kafarah ya. Jadi mendapatkan ampunan. Nah, mendapatkan ampunan itu tentu kebaikan, makanya perlu diucapkan alhamdulillah gitu ya. Mendapatkan musibah malah alhamdulillah karena dikurangi dosanya. Nah, kita ini kan cari cara bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita ini
berkurang, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat, ya, tidak ada dosa sedikit pun. Nah, perlu ampunan itu. Nah, di antaranya kalau mendapatkan musibah. Yang terakhir, nilai keutamaan daripada kesabaran ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin, ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang sabar, ya. Dicintai, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, apapun yang diinginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah, ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang fardu. Kemudian hambaku tidak mencukupkan dengan yang fardu saja, kata Allah, ya taqarrabu ilayya bin nawafil, ya, tapi juga mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sampai kapan? Hatta uhibbahu, ya, sampai aku mencintainya. Nah, kalau aku yang mencintai, kata Allah, idza ahbabtuhu, kalau aku yang mencintainya, maka mata, telinga, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dijaga, kakinya dijaga, telinganya dijaga, ya, matanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta aku beri, kalau minta pelindungan aku lindungi. Nah, jadi cinta Allah ini luar biasa dampaknya kepada kita. Cara meraihnya bagaimana? Sabar, ya, karena Allah mengatakan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama mengatakan sabar itu ada 3 jenis, ya. 3 jenis. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita sholat, ya, harus sabar, harus bangun malam, subuh-subuh, di saat orang lain sedang tidur nyenyak, kita harus bangun untuk sholat subuh. Di siang hari orang sedang bermain-main, kita harus sholat duhur. Sore hari, waktu-waktu lalai, kita harus sholat asar. Ini semuanya memerlukan kesabaran. Puasa demikian juga memerlukan kesabaran. Jadi setiap perintah Allah membutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya. Belum lagi kaitannya dengan niat-niat tadi itu, ya. Belum lagi godaan-godaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah, ya. Betapa banyak larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak sabar akhirnya kita langgar, ya. Di bulan suci Ramadan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala selain tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, tidak boleh berkata keji, tidak boleh berbohong, dan itu kan larangan-larangan Allah. Tidak akan mungkin kepada orang-orang yang sabar, ya, kalau kita tidak sabar, ya, tidak menahan diri, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah, ya. Musibah silih berganti, tetapi kuncinya hanya satu, sabar. Ada seorang ibu-ibu yang anaknya meninggal, dia pun ikut ke kuburan. Setelah dikuburkan, putranya itu nangis di atas kuburan itu. Kemudian Rasulullah lewat dan menghampiri ibu ini. Wahai ibu, ya cukuplah, kira-kira begitulah, ya. Wallahu a'lam, artinya dinasehati, isbiri, ya, bersabarlah. Kata ibu ini, nyala engkau dari sini, engkau tidak tahu, ya, yang sedang saya hadapi ini, musibah yang sedang saya hadapi ini engkau tidak tahu. Tanpa melihat siapa yang bicara, ya, menasihati. Akhirnya sahabat yang mendampingi Rasulullah akhirnya di kata-kata seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah pergi. Sahabat Rasulullah yang mendampingi beliau akhirnya mendatangi ibu ini. Wahai ibu, tahu nggak siapa tadi itu? Siapa? Rasulullah. Masya Allah, setelah tahu yang menasihati itu adalah Rasulullah, beliau merasa menyesal, ya. Akhirnya bergegas menemui Rasulullah. Ketika menemui Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan kata kunci berkaitan dengan sabar ini, ya. Innamas sabru inda as-sodamah al-ula, kata Rasulullah. Sabar itu terjadi, dikatakan sabar, benar-benar sabar, ya, di saat pertama seseorang mendapatkan musibah itu.
Oleh karena itu wajib hukumnya kita di saatnya pas lagi dapat musibah itu ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menunjukkan kesabaran kita. Jangan yang lain yang diucapkan. Kalau yang lain yang diucapkan menunjukkan ketidaksabaran. Kalau sudah 1 bulan baru aduh saya sudah lego sekarang rasanya, tapi itu sudah bukan as-sodama al-ula ya, sudah terlambat kayaknya itu kesabarannya ya. Nah, jadi kesabaran ketika mendapatkan musibah seperti itu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang ini mungkin kita anggap penting karena di dalam Al-Quran juga disebutkan perintah Rasulullah perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, wasbir kama sobara ulul azmi minar rusul. Allah memerintahkan Rasul bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi, Rasul-Rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kesabaran apa yang dimaksudkan? Karena Rasulullah ini tentu sama kesabarannya, bahkan mungkin melebihi yang lainnya ya. Ada catatan yang mungkin bisa disampaikan di sini berkaitan dengan kesabaran para ulul azmi ini. Di antaranya yang penting adalah kesabaran ketika berdakwah ya. Kesabaran ketika menyampaikan kebenaran. Masya Allah, gangguannya dari orang-orang yang tidak suka, baik fisik maupun non fisik ya, diusir, diancam, diintimidasi dan lain sebagainya, itu sudah menjadi makanan para rasul ya. Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya, Nabi Musa harus pergi dari dan lain sebagainya. Jadi wasbir kama sobara ulul azmi dalam berdakwah. Nah, kita ini kan menjadi umat Rasulullah yang punya kewajiban untuk menyampaikan risalah dakwah begitu, risalah dakwah beliau, risalatul Islam ini, yang Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan di sekeliling kita banyak masyarakat yang Masya Allah luar biasa, tidak satu level ya, mereka macam-macam lah, macam-macam ulahnya dan lain sebagainya. Disinilah dibutuhkan kesabaran seorang dai. Kita mencontoh baginda Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar seperti kesabaran ulul azmi minar rusul, dan Rasulullah salah satu daripada ulul azmi ini. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa melatih kita dalam kesabaran ini, sehingga madrasah Ramadan 1 bulan ini di antara outputnya nanti di akhir Ramadan, selain pahala yang diterima oleh Allah, pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita atau amalan yang diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosa yang diampuni, ada nilai yang akan kita dapatkan dalam diri kita, yaitu kesabaran ya, kesabaran dalam diri kita menghadapi kehidupan yang akan datang insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.